Halo, assalamualaikum. Kemarin banyak yang nanya, Kak, tolong jelasin law of detachment. Detachment itu kayak gimana sih, Kak? Jelaskan secara detail dong, gitu. Jadi sebenarnya detachment ini adalah suatu hukum yang ada di LOA, teknik di LOA. Ada yang namanya law of detachment atau hukum melepaskan diri dari kemelekatan. Kenapa penting banget hukum law of detachment ini? Karena saat kamu sudah menerapkan detachment ini, manifestasi apapun yang kamu afirmasikan, yang kalian cita-citakan itu akan lebih mudah, lebih cepat datangnya ketimbang kamu belum detach. Jadi terkadang orang udah afirmasi, udah manifestasi, udah sholawat bahkan ya, tapi mereka belum menerapkan yang namanya detachment ini. Akhirnya apa? Manifestasi mereka itu stuck dan nggak kunjung termanifestasikan gitu. Tapi saat kalian sudah menerapkan detachment ini, manifestasi kalian satu persatu mulai terwujud gitu. Aku udah membuktikannya beberapa kali di setiap manifestasi aku. Kalau aku belum menerapkan law of detachment ini, manifestasi aku belum apa ya, belum masih terus lama gitu, lama untuk terwujudnya. Nah, contoh dari detach itu melekat itu apa sih? Pasti kalian bertanya, melekat itu apa sih, Kak? Melekat itu adalah nempel. Jadi kayak kita melekat pada pasangan, pada harta, pada dendam, benci kepada orang yang menyakiti kita. Itu salah satu beberapa contoh dari detach ini, melekat ini. Saat kita memiliki rasa benci, rasa dendam, rasa cinta yang begitu melekat juga pada pasangan, cinta yang begitu melekat juga pada harta, jabatan, dan uang, itu akan semakin mempersulit kamu untuk memanifestasi mimpi-mimpi dan keinginan kamu. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu melekat pada sesuatu itu, misalkan melekat pada pasangan, atau uang, atau rasa benci, amarah, kamu itu dikontrol oleh hal yang kamu melekat padanya. Misalnya pada pasangan, kamu dikontrol sama perasaan itu. Kamu akhirnya tidak bisa mengontrol dirimu sendiri, jadi kamu tuh dikendalikan sama yang namanya apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu melekat padanya. Jadi kamu tuh kayak dikontrol dan kamu tidak bisa mengendalikan itu. Contohnya, kamu terlalu melekat pada pasangan. Jadi kalau pasangan kamu nggak bales chat kamu, terus nggak perhatian, nggak ngasih attention sama kamu lagi, kamu akan sedih. Terus kamu akan bahagia dan mood kamu akan membaik saat pasangan kamu itu memberikan attention, perhatian, kasih sayang lagi, kemudian melakukan sesuatu yang kamu suka. Nah, itu akan membuat kamu bahagia. Jadi pasangan kamu yang mengontrol mood kamu. Jadi kamu melekat pada pasanganmu yang mengontrol dirimu. Jadi pasanganmu yang punya kendali atas bahagia atau enggak bahagianya kamu. Jadi itu adalah salah satu contoh dari kemelekatan. Contoh berikutnya adalah uang. Saat kamu detach sama uang, kamu akan merasa kayak capek, cari uang, kelelahan, ke kiri, ke kanan, ke sana, kemari mencari uang gitu. Karena kamu dikontrol oleh uang. Kemudian kamu udah capek cari duit, udah lembur, udah macam-macam lah, tapi uang kamu cepet banget habisnya. Nah, pasti kamu bingung kan kenapa kayak gitu? Nah, jadi apa sih sebenarnya, Kak, kemelekatan itu dari semua penjelasan Kakak tadi gitu kan? Kesimpulannya apa sih, Kak? Kemelekatan itu, jadi detachment atau kemelekatan ini adalah segala sesuatu. Jadi saya ulangi ya, kemelekatan itu adalah segala sesuatu yang kamu menempel padanya, bergantung padanya, berharap padanya, menuhankan dia. Jadi itu yang disebut dengan melekat. Terkadang kita bilang bahwa enggak kok, aku enggak menuhankan uang kok, aku enggak menuhankan pasangan kok. Tapi pada dasarnya saat kamu melekat, kamu menggantungkan kebahagiaan kamu pada sesuatu hal itu udah namanya melekat. Itu udah melekat namanya gitu. Kalau kamu udah menggantungkan sesuatu apapun itu ke dalam yang bisa mengontrol kebahagiaan kamu, itu udah melekat namanya gitu.
Jadi, semakin kamu melekat pada sesuatu, pada uang, pada pasangan, pada rasa dendam, rasa benci, kecewa, sakit hati sama bos, melekat pada pekerjaan, semakin kamu melekat, maka hal tersebut akan terus menguji kamu, akan terus membuat kamu merasa kecewa, sengsara. Karena banyak loh kasus orang yang terlalu melekat pada pasangan, dan akhirnya apa? Saat dia ditinggal sama pasangannya, ia bun alias ya bundir. Jadi ya kalau dia bener-bener kayak melekat gitu, obses, bener-bener kayak sayang banget sama pasangannya, melebihi dirinya sendiri gitu. Akhirnya apa? Ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia bundir. Dan ada juga orang yang punya jabatan. Saat ia memiliki jabatan, dia melekat pada jabatannya sampai terkadang ya, ini banyak kasus nih, sampai rela buat nyogok nih, cuman supaya jabatannya tuh jangan digeser gitu. Sampai rela melakukan hal yang tidak baik demi jabatannya itu tidak digeser, tidak diambil orang gitu. Karena apa? Mereka haus akan rasa hormat dari orang lain. Nah, pada saat jabatannya itu diambil oleh Allah gitu, oleh Tuhan, karena gimana ya, apapun itu bisa diambil kapanpun kan gitu. Jadi pada saat itu diambil, ia akan depresi, ia akan merasa kehilangan kontrol, ia akan merasa tidak dihormati lagi, banyaklah perasaan yang ia rasakan. Dan juga pada saat orang yang terlalu detach sama hartanya, sama kekayaannya, ia juga akan mengalami hal yang sama. Pada saat hartanya diambil sama Allah, sama Tuhan, ia akan depresi, stres gitu. Karena ia sangat detach, sangat melekat gitu. Semakin kita melekat, semakin sengsara kita pada saat hal yang kita melekat padanya itu diambil. Satu-satunya tempat melekat, saya ulangi, dan tempat kembali terbaik itu hanya satu, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi melekatlah pada Allah, melekatlah pada Tuhan Yang Maha Esa, bergantunglah kepada yang satu. Jangan bergantung kepada hal-hal yang duniawi, bergantunglah pada yang satu gitu. Kemudian, kenapa orang-orang yang sudah tidak melekat pada sesuatu itu biasanya lebih tenang, pembawaannya tuh tenang. Pembawaannya tenang karena kenapa? Semakin tenang, semakin cepat manifestasi keinginan kita itu dikabulkan sama Allah. Bagaimana cara untuk mendapatkan ketenangan ini? Dengan detach, melepaskan kemelekatan. Saat kita sudah lepas dari kemelekatan, maka kita akan mulai merasakan ketenangan. Gimana sih Kak cara melepaskan ketenangan? Nah, aku ada video afirmasi melepaskan kemelekatan. Afirmasi ini bisa kalian pakai saat kalian membutuhkan sebelum kalian tidur, atau saat kalian bangun tidur, kalian boleh pakai afirmasi yang aku tulis ini. Kalian juga boleh modifikasi, aku udah tulis kalimat-kalimatnya, kalian boleh tambahkan, kalian boleh kurangkan, kalian boleh bikin lebih spesifik lagi. Tapi kalian tulis dulu dengan teknik scripting. Di Loa ini namanya scripting. Jadi kalian menuliskan afirmasi yang ingin kalian katakan. Setelah itu kalian ucapkan sebelum kalian tidur. Tangan letakkan di dada, pejamkan mata, tarik napas yang dalam, lalu katakan kalimat afirmasi yang sudah aku tuliskan tadi. Dan kalian boleh tuliskan dalam bentuk modifikasi kalian, karena kan setiap orang punya permasalahannya berbeda-beda ya. Ada yang masalahnya mantan, ada uang, ada dan lain sebagainya. Kalian bisa tulis berdasarkan permasalahan kalian. Kemudian kalian ucapkan terima kasih sesuai dengan di yang aku arahkan di afirmasi aku tersebut. Kemudian kalimat ini juga bisa kalian pakai saat kalian bangun tidur. Jadi sebelum tidur dan bangun tidur, afirmasikan kalimat ini. Lalu sholawat, jangan lupa sholawat. Sholawat itu membuat kita lebih tenang dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Jangan lupa sholawatnya, Shallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana aja, yang penting kalian merasa itu
tidak mempersulit kalian, yang mana nyaman kalian gitu. Kalian ucapkan 100 kali boleh, 33 kali boleh, sesudah mengafirmasikan kalimat ini. Ini ada kalimat afirmasi melepaskan kemelekatan kalian terhadap sesuatu. Kalian boleh tiru atau modifikasi sendiri, boleh. Sebelum kalian mengucapkan kalimat afirmasi ini diucapkan sebelum kalian tidur atau saat kalian bangun tidur. Sebelum mengucapkan, letakkan tangan kalian di dada kalian, lalu pejamkan mata dan tarik napas dalam, lalu ucapkan kalimat ini. Terima kasih, aku bersyukur atas semua kejadian di masa lalu, kejadiannya spesifik, khusus yang ingin kalian tuju. Terima kasih sudah membentuk aku yang sekarang, manusia yang lebih dewasa. Aku jadi lebih pintar sebelum ada perbuatan itu dari kamu. Terima kasih ya, karena kamu sudah mendidik aku jadi lebih baik. Saya bersyukur ya Tuhan atas kejadian itu karena pernah terjadi dalam hidup saya. Saya sangat bahagia dan bersyukur. Saya melepaskan semua perasaan sedih, kecewa, benci, dan dendam. Dan saya siap menerima kebahagiaan, keberlimpahan cinta dan rezeki darimu ya Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Ucapkan afirmasi ini sebelum kamu tidur dan saat kamu bangun tidur. Nah, sudah kalian afirmasi, sudah kalian catat, jangan lupa dicatat di buku, sudah selesai kalian catat. Nah, aku mau kasih tips bagaimana cara melepaskan diri dari kemelekatan. Ada beberapa tips dari aku. Yang pertama adalah hilangkan perasaan memiliki. Jadi saat kita merasa memiliki sesuatu, seperti kita memiliki pasangan misalkan, aku merasa memiliki kamu, gitu kan. Sering kan kita bilang ke pasangan kita ya, atau pasangan kita bilang ke kita bilang, kamu milikku, aku milikmu. Sering kan ngomong kayak gitu kan. Hilangkan perasaan itu. Boleh kalian ngomong sama pasangan, dia milikku atau apa, tapi dalam hati, aku milik Allah, kamu milik Allah. Kapanpun Allah bisa ambil kamu dariku, dan aku kapanpun Allah bisa ambil darimu, baik itu melalui kematian atau diambil oleh orang yang benar-benar sudah Allah siapkan untukku. Karena setiap apapun yang kita temui dalam kehidupan ini adalah pelajaran. Kita belajar atau diajari sesuatu. Saat orang itu pergi dari hidup kita, ingatlah, artinya tugas dia untuk memberikan kita pelajaran atau tugas kita untuk mengajari dia sesuatu itu sudah selesai. Jadi, ingat ya, saat seseorang itu pergi dari hidup kita atau kita meninggalkan orang itu, artinya apa? Tugas kita sudah selesai di situ untuk memberikan pelajaran atau dia mengajari sesuatu terhadap kita. Ingatlah itu. Kemudian kenapa saya bilang hilangkan perasaan memiliki? Karena apa? Jangankan pasangan, jangankan rumah, uang, harta, diri kita ini saja, badan kita ini saja bukan milik kita. Semua akan kembali ke Sang Pencipta, Sang Maha yang memiliki semua. Kita ini milik Allah gitu. Saat kamu berpikir seperti itu dan merubah mindset kamu bahwa tidak ada satupun yang kamu miliki di dunia ini, maka kamu akan lebih tenang dan lebih mudah untuk detach, lebih mudah untuk melepaskan diri dari kemelekatan. Karena saat kamu mulai merasa melekat pada sesuatu, kamu mulai merasa, ya Allah, ini milikmu, ini hanya dititipkan gitu, titipan karunia Allah yang Allah titipkan kepada kita gitu. Yang kedua, aku mau ngasih lagi tips yang kedua. Jangan mengendalikan apapun yang tidak bisa kita kendalikan. Karena apa? Semua hal yang ada di luar kita ini, itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita hanyalah sebatas apa yang ada dalam kendali kita saja. Seperti respon kita, cara kita merespon saat ada masalah, cara kita menghadapi masalah, saat kita bersedih apa yang harus kita lakukan. Itu respon, itu adalah
kendali kita. Tapi untuk respon orang di luar kita, orang yang tidak suka sama kita atau apa, itu di luar kendali kita. Jadi jangan mencoba untuk mengendalikan gitu. Jangan coba-coba untuk mengendalikan sesuatu. Yang ketiga, kurangi berekspektasi terhadap sesuatu. Saat kita mulai berekspektasi sama pasangan, sama sesuatu gitu, kita akan mulai kayak dikecewakan oleh ekspektasi kita sendiri. Terkadang sebenarnya yang bikin kita kecewa itu bukanlah orang lain, tapi ekspektasi yang kita buat di dalam pikiran kita sendiri tentang pasangan kita yang akan selalu membahagiakan kita, atau tentang uang. Kalau aku punya uang, aku bisa membuat ini, membuat itu. Ternyata enggak gitu. Dan akhirnya kita sedih, kita kecewa karena ekspektasi kita sendiri. Yang terakhir yaitu tumbuhkan perasaan berkelimpahan. Ingat, law of attractions, hukum tarik menarik. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang tertarik masuk ke dalam hidup kamu. Jadi saat kita berpikir sebuah kelimpahan, maka kita akan berlimpah. Dimanapun kita berada, kita berlimpah. Kita punya banyak teman, kita punya banyak uang. Ingatlah, rezeki itu bukan hanya uang, tapi berkah, keberkahan. Ingatlah, rezeki itu dalam bentuk keberkahan dari Tuhan. Uang yang berkah, kemudian pasangan dari Allah, dari Tuhan, itu akan berkah. Hubungan yang dari Allah, dari Tuhan, itu akan membawa keberkahan. Ingatlah, rezeki itu seperti oksigen. Kita hanya perlu menghirupnya, tahu cara menghirupnya, dan menghirupnya pun tidak perlu susah-susah, cuman kayak menghirup aja. Itulah rezeki. Rezeki itu tergantung apa yang kamu pikirkan. Jangan pernah mengeluh. Saat kamu ingin mengeluh, lebih baik kamu diam daripada mengeluh gitu. Kalau kamu nggak bisa ngomong kata-kata yang positif, lebih baik diam. Karena takutnya kalimat negatif yang keluar itu yang tertarik masuk ke dalam hidup kamu. Lebih baik kamu ngomong yang positif aja gitu. Nah teman-teman, kalau merasa video aku ini bermanfaat dan masih ada yang kurang dan kalian pengen nanya-nanya tentang law of detachment, silakan komen di komentar dengan cara yang santun, dengan kalimat yang positif, karena kalimat positif bisa mengundang hal yang positif juga ke dalam hidup kalian. By the way, aku ini pakai inai ya, bukan pakai kutek gitu. Jadi kemarin ada yang komen, kakak pakai apa sih kukunya? Ini pakai inai ya teman-teman, pakai henna. Dalam agama Islam, henna itu diperbolehkan untuk muslimah dan sholat juga boleh kalau pakai henna atau inai ya teman-teman. Atau kalau kalian nggak tahu henna atau inai, ini adalah pacar air, pacar yang digiling itu, ditumbuk, nah gitu teman-teman. Terus makasih lo udah nonton video aku, makasih juga udah komentar dengan kalimat yang sopan dan baik. Aku doakan kalian semua berkelimpahan, selalu bahagia, selalu mendapatkan apa yang kalian manifestasikan. Makasih udah nonton video aku Wulan Nokita Agung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.